Semangat pagi anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Kembali bertemu dengan saya dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 SMK. Pertemuan kali ini kita masih akan berbicara tentang produksi massal bagian yang kedua, yaitu perencanaan produksi massal. Kompetensi dasar yang mau dicapai masih sama, kompetensi dasar 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal dan 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Lalu apa sih perencanaan produksi? Perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya, baik tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya didefinisikan, dijadwalkan, dihitung dari awal. Untuk memproduksi sekian unit butuh tenaga kerja sekian, bahan baku sekian, alatnya apa saja dan sebagainya. Semua dihitung dari awal. Itu perencanaan produksi. Kemudian ruang lingkup perencanaan produksi. Perencanaan produksi nantinya akan berkaitan erat atau berhubungan erat dengan pengendalian produksi. Artinya, perencanaan produksi juga berhubungan dengan aktivitas untuk menetapkan semua sumber daya perusahaan yang digunakan untuk menjalankan proses produksi, agar produksi itu sesuai dengan rencana. Kesuksesan kegiatan produksi massal tergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan. Jadi, secara cepat kita harus tahu yang dibutuhkan pelanggan apa, dan cara cepat juga menciptakan produk itu, merencanakan produk itu. Maka ruang lingkup perencanaan produksi meliputi kegiatan pertama tentu mempersiapkan rencana produksi, mulai dari tingkat seluruh pabrik yang mulai dihitung dari permintaan pasar. Kira-kira pasar itu membutuhkan produk itu dalam jumlah berapa, dan kemudian proyeksi penjualan, kita akan jual produk ini sejumlah berapa. Dengan kita harus menjual produk sejumlah itu, maka kita harus memproduksi berapa, apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi, mesinnya apa saja, alatnya apa saja, butuh berapa orang, bahan baku yang dibutuhkan berapa lama dikerjakan, dan sebagainya. Setelah perhitungan itu, kita mulai membuat jadwal penyelesaian produk. Jadwalnya dari hari ke hari, dari jam ke jam, untuk seluruh proses. Kemudian merencanakan proses produksinya dan pengadaan bahan dari luar. Apabila bahan itu harus dibeli, kapan harus dibeli, dan kapan bahan itu harus datang. Dan yang lebih detail lagi, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Langkah-langkah proses produksi tiap unit secara berurutan harus dijadwalkan. Kenapa? Supaya tidak ada produksi atau produk yang menumpuk pada satu proses tertentu dan kemudian di proses lain menganggur karena belum ada input dari proses sebelumnya. Ini harus dihitung benar sehingga sampai sumber daya, kemudian mesin dan sebagainya harus dihitung supaya proses operasi per unit ini berjalan lancar. Kemudian yang perlu juga menyampaikan jadwal pada pemesan. Kami akan kirim sekian unit tanggal sekian, sekian unit tanggal sekian, sesuai dengan jadwal produksi. Itu ruang lingkup perencanaan produksi. Nah, lalu tujuan dan fungsi rencana produksi. Tujuannya dibuat rencana produksi adalah meminimalkan biaya produksi. Nah, kalau biaya produksi bisa ditekan karena semua sudah terencana, meminimalkan kesalahan, itu berarti akan memaksimalkan laba atau menambah keuntungan.
Ini pentingnya dibuat rencana. Kemudian bisa memaksimalkan layanan konsumen atau bisa memberi kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena kita bisa memberikan jaminan bahwa barang akan jadi pada tanggal sekian sesuai jadwal. Kita sudah bisa memperkirakan dengan melihat jadwal itu, sehingga pelanggan bisa punya kepastian. Kemudian tujuannya juga meminimalkan investasi. Dengan adanya perencanaan produksi, kita bisa menghitung fasilitas apa saja yang dibutuhkan, mesin apa saja yang dibutuhkan, alat apa saja yang dibutuhkan, jumlahnya berapa, itu bisa dihitung dengan tepat. Dan kemudian kita butuh bahan baku berapa, maka butuh mesin, butuh bahan baku, tentu butuh uang. Dengan direncanakan secara tepat, investasi itu akan tepat, sehingga tidak ada investasi yang mubazir. Itu. Kemudian meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Perencanaan produksi yang tepat akan meminimalkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, persediaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Bila prosesnya terjadi dalam waktu yang lama, maka bahan baku disimpan di gudang akan disimpan terlalu lama, bisa rusak, bisa expired atau kadaluarsa, ataupun kalau bisa dipakai itu berarti investasi yang berhenti, barang berhenti terlalu lama, artinya uang juga berhenti terlalu lama. Itu bisa dipertimbangkan. Dan kemudian tujuan yang lain adalah memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan serta peralatannya. Nah, peralatan tadi, fasilitas, mesin, alat semua dihitung sehingga kita tahu kita punya mesin berapa, punya perlengkapan apa saja, itu bisa dimaksimalkan penggunaannya karena sudah direncanakan dari awal, diramalkan, direncanakan dari awal. Dan kemudian yang terakhir, meminimalkan perubahan dalam tenaga kerja. Dari awal sudah diperhitungkan kita butuh tenaga kerja sekian, proses A sekian, proses B sekian, dan seterusnya. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka tenaga kerja itu sudah bisa direkrut sesuai kebutuhan. Tidak akan ada kelebihan tenaga kerja yang berarti pemborosan dalam biaya tenaga kerja. Itu tujuan dari rencana produksi. Dan fungsi dari perencanaan produksi adalah menjamin rencana produksi barang maupun penjualan barang. Dengan adanya perencanaan produksi yang tepat, itu akan memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan kepada konsumen. Kenapa bisa menjamin? Karena kita sudah tahu kapan barang itu akan jadi, sehingga apa yang kita sampaikan kepada konsumen itu bisa tepat. Nah, dengan informasi yang tepat kepada konsumen, mereka juga bisa memperhitungkan kebutuhan konsumen itu di pasar, sekaligus sesuai selera mereka, ya. Jadi rencana produksinya itu bisa sampai ke konsumen dengan tepat. Dengan mengetahui berapa banyak konsumen yang membutuhkan barang tersebut, maka penjualan juga bisa dimaksimalkan. Kemudian fungsi yang lain adalah mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan yang tepat bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu memproduksi barang itu dari waktu ke waktu, kemampuan maksimalnya berapa. Pengukuran tersebut bisa digunakan untuk memaksimalkan produksi barang secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Karena proses produksi itu harus berjalan konsisten. Nah, itu pentingnya. Akan bisa diukur kapasitas maksimal sehingga tidak ada alat-alat yang nganggur, alat-alat yang kelebihan kapasitas dan sebagainya. Semua sesuai dengan rencana. Kemudian alat ukur untuk memonitor hasil produksi.
Fungsi lain dari pembuatan perencanaan produksi adalah memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara tepat. Hasil monitoring itu dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat penyesuaian atau revisi dari rencana produksi yang lebih baik. Karena mungkin ada kalanya produksi pertama perusahaan mampu menghasilkan barang yang berkualitas, namun pada proses kedua, ketiga, dan yang selanjutnya bisa jadi akan ada kualitas yang turun dan sebagainya. Nah, dengan adanya perencanaan ini, kita bisa memonitor semua proses itu, sehingga kalau ada produk yang kurang baik, kualitas tidak sesuai, maka perusahaan bisa dengan cepat mencari solusi terhadap masalah itu. Lanjut, unsur dalam perencanaan produksi. Yang pertama, tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen. Misalnya suatu perusahaan akan membuat suatu produk, maka bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan produk yang dibuat. Dan hal tersebut harus disampaikan, dikomunikasikan pada setiap bagian dalam proses pembuatan produk tersebut. Sebelum menentukan berapa besar bahan baku yang digunakan, lebih dulu perusahaan akan menentukan untuk apa produk itu dibuat. Bila bahan baku yang tersedia cukup dan tujuan produksi diketahui, maka perusahaan akan mudah menentukan berapa besar produksi yang dilakukan. Perencanaan produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar harus dilakukan sesuai dengan keinginan konsumen. Maka ini perlu riset pasar, survei lapangan, dan sebagainya untuk mengetahui selera konsumen. Kemudian pengukuran dan standar produksi. Unsur lain dalam perencanaan produksi adalah pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan untuk atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk itu. Artinya harus ada kepastian, harus ada informasi daya serap pasar, kapasitas pasar. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Supaya tidak terjadi penumpukan barang jadi di gudang dan sebagainya. Dan juga untuk menghindari perusahaan memproduksi melebihi jauh di atas kapasitas pasar. Maka perlu dipertimbangkan ketika akan membuat sebuah perencanaan adalah standar dan kemampuan konsumen di pasaran. Bagaimana konsumen bisa menghabiskan produk itu sesuai jangka waktu yang tertentu, berapa besar komponen konsumen mampu membeli produk itu, dan berapa banyak kebutuhan pasar. Kemudian perencanaan itu merupakan fakta objektif, artinya rencana itu harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya mimpi, bukan angan-angan, bukan berandai-andai. Jadi perencanaan produksi harus berdasarkan kenyataan yang ada di pasar, bukan angan-angan kita. Itu untuk mengurangi pemborosan biaya bahan baku dan tenaga kerja. Semua direncanakan secara objektif. Dan kemudian perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun perencanaan itu adalah perkiraan, peramalan di awal adalah peramalan, namun perkiraan itu seyogianya adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian. Artinya, perencanaan itu sudah diperhitungkan sesuai dengan kapasitas pasar, ukur. Sudah ada gambaran yang nyata bagaimana perusahaan harus membuat produknya, merencanakan berapa besar bahan baku yang akan digunakan, bagaimana proses produksinya hingga ke tangan konsumen. Semua harus bisa terukur. Dan kemudian perencanaan tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Saat proses produksi harus dilakukan pengawasan yang ketat, baik pengawasan terhadap bahan baku maupun terhadap
sumber daya manusia. Contohnya, pengawasan terhadap bahan baku mengacu pada seberapa besar bahan baku yang dikeluarkan oleh bagian gudang dan berapa banyak tenaga kerja yang ada dalam proses produksi itu. Itu harus direncanakan dari awal sehingga tidak ada kelebihan bahan baku dalam proses, kelebihan tenaga kerja, dan sebagainya. Itu unsur-unsur yang harus masuk dalam perencanaan supaya semuanya akurat sesuai dengan tujuan dari perencanaan. Jenis-jenis perencanaan ada 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, bisa lebih dari 1 tahun hingga 5 tahun. Perencanaan jangka panjang itu meliputi perencanaan dalam mengatur penambahan peralatan, ramalan penjualan di masa yang akan datang, mungkin ada rencana ekspansi pabrik, buka pabrik di tempat baru, pengembangan produk. Nah, itu semuanya tentu bermuara pada perencanaan keuangan. Kemudian perencanaan jangka menengah itu dibuat untuk kegiatan produksi antara 2-3 tahun mendatang. Perencanaan jangka menengah ini meliputi perencanaan mengenai berapa besar kebutuhan kapasitas, berapa banyak kebutuhan bahan baku atau material. Dalam perencanaan ini juga ada penjadwalan untuk produksi sekaligus untuk perencanaan kebutuhan distribusi produk. Kemudian perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Perencanaan jangka pendek ini biasanya mengatur mengenai persediaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang dimiliki pabrik. Jadi lebih detail. Maka perencanaan jangka pendek kadang disebut juga perencanaan operasional. Lebih detail bisa day to day sampai kapasitas produksi per hari itu akan muncul dalam perencanaan jangka pendek. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam perencanaan produksi ada 2, internal dan eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam perusahaan, misalnya kapasitas mesin dan peralatan. Ketika membuat perencanaan kita harus memperhitungkan kapasitas mesin dan peralatan. Kita ingin produksi sekian ribu, dengan sekian ribu harus butuh mesin sekian, kita mau punya mesin berapa. Sehingga ada apakah dalam perencanaan jangka panjang dibuat opsi penambahan kapasitas atau seperti apa, itu bisa diperhitungkan karena adanya perhitungan kapasitas mesin. Kemudian produktivitas tenaga kerja, lain mesin juga tenaga kerja. Menambah tenaga kerja itu lebih mudah daripada investasi mesin. Kemudian kemampuan pengadaan bahan penyediaan itu juga terkait dengan suplai bahan baku. Berapa banyak bahan baku bisa disuplai. Kemudian faktor eksternal itu ada kebijakan pemerintah. Peraturan pemerintah mengenai produk-produk yang akan dibuat. Produk tertentu punya regulasi tertentu, berbeda. Produk kesehatan misalnya berbeda dengan produk transportasi, tentu berbeda. Kemudian inflasi dan faktor yang tidak bisa diduga seperti bencana alam. Itu faktor-faktor yang berpengaruh dalam perencanaan produksi. Kemudian langkah-langkah perencanaan produksi. Pertama, penelitian dan pengembangan produk. Terdiri dari penelitian proses produksi. Proses produksi harus diteliti. Tujuannya adalah untuk perbaikan terhadap proses yang sedang berjalan. Dan kemudian kedua, penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada sesuai dengan selera konsumen. Kemudian langkah perencanaan produksi, mencari gagasan dan seleksi produk. Cari ide dulu yang pertama. Ide kita mau produksi apa, produk apa yang mau kita kembangkan. Kita bisa mencari informasi dari berbagai pihak, dari dalam pabrik, dari konsumen, dari masyarakat, juga kita survei teknologi yang harus kita gunakan, dan kemudian dari ide itu kita seleksi
produk-produk apa yang realistis untuk kita buat. Kita lihat kelayakan finansialnya, biaya prosesnya, kemudian kesesuaian operasi, kemampuan kita dalam memproses produk itu, dan tentunya yang paling penting adalah potensi pasar. Produk itu harus bisa diserap pasar, harus bisa dijual. Kemudian setelah seperti itu kita mulai merancang desain pendahuluan dari produk itu, bentuknya, bentuk dan fungsinya, bahannya mau dibuat dari apa, dan kemudian dari produk itu apakah bisa dilakukan diversifikasi, kemudian reliabilitas atau ketangguhan kehandalan produk itu, dan kemudahan produk itu untuk dirawat, dan umur produk. Ini semua harus didesain dari awal, dan kemudian pengujian dari desain produk awal itu, apakah layak dikembangkan atau tidak, atau masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, pengujian itu bisa dilihat dari potensi pasar atau konsumen secara teknik dari produk itu, konsumen maupun secara teknik dari produk itu. Dan kemudian setelah itu baru dilakukan desain akhir yang nantinya akan dibuat atau diproduksi secara massal. Kemudian menetapkan skala produksi. Menetapkan skala produksi mulai dari waktu kapan akan diproses, kemudian kuantitas, jumlah, biayanya, kemudian jumlah tenaga kerja, alat yang mau dipakai, berapa banyak alat, dan berapa banyak bahan baku yang harus disediakan. Tahapan-tahapannya melalui pertama routing atau menentukan urutan proses produksi dari barang itu routing, dan kemudian scheduling itu penjadwalan kegiatan operasi produksi, penjadwalan dari urutan proses itu dijadwal, dan kemudian dispatching itu menetapkan atau menentukan proses penugasan dari masing-masing workstation, masing-masing proses produksi itu harus dijelaskan, dan kemudian follow up itu menetapkan atau menentukan berbagai kegiatan untuk memantau produksi agar tidak terjadi penundaan, penyimpangan, dan mengkoordinasikan seluruh proses produksi. Itu anak-anak bagian kedua dari materi produksi massal, yaitu tentang perencanaan produksi. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.